Halo, Assalamualaikum Nastazen. Kembali di Nastalk, podcast kita yang kita cintai bersama. Ruang diskusi menghadirkan solusi. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa dari Tech Data Indonesia. Dan bersama kita juga Pak Dedi, Presiden Direktur Nasta Group Indonesia. Selamat siang Pak William dan Pak Dedi. Pak William ini Country Manager Indonesia untuk Tech Data, dan Pak Dedi kita sudah kenal semua, Presiden Direktur dari Nasta Group Indonesia ya. Pak, terima kasih banyak Pak waktunya ya. Senang sekali nih kita bisa bersama-sama berdiskusi untuk menghadirkan solusi Pak. Ada beberapa pertanyaan nih Pak yang sudah saya siapkan untuk Nastazen terkait dengan teknologi yang akan kita diskusikan hari ini terkait dengan data ya Pak Dedi dan Pak William ya. Mungkin saya mulai dengan Pak William dulu Pak. Di 2025 nih saya kira perkembangan teknologi data ini luar biasa sekali Pak ya. Banyak hal-hal yang bermunculan, ada big data masih terus berjalan, AI semakin memainkan peranannya. Pak William, boleh Pak tolong di-share Pak insight dari Pak William terkait dengan kondisi perkembangan data teknologi di 2025 Pak. Oke, thank you Pak waktunya. Thank you juga buat undangannya Pak ini. Terima kasih Pak. Sangat happy hadir akhirnya Pak Dedi. Setelah sekian purnama udah ganti company lagi. Oke. Pak William kelihatan umurnya gitu. Udah ganti company lagi, aduh. Oke, 2025 semua tahu tahun yang sangat menarik. Sangat unik. Dari segi geopolitik, dari segi teknologi, semuanya belajar satu hal, adaptasi. Indonesia menurut prediksi 2025 digital ekonominya reach 100 billion US dollar. Itu sekitar 40% dari digital ekonomi Southeast Asia. Artinya kita kontributor terbesar. Dari semua itu yang berperan penting itu adalah cloud. Sekitar 53% kira-kira. Cloud technology. Cloud technology, cloud solutions, baik itu infrastruktur maupun services sebagainya. Nah, cloud tersebut juga dimotori oleh beberapa solusi tadi AI, data modernisasi dan sebagainya. Karena 2025 ini sangat tough buat semua orang. Semua orang mengejar efisiensi. Semua orang mengejar bagaimana dengan belanja yang sama atau kurang dapatnya 2 kali lipat. Itu semua yang terjadi di 2025. Sehingga mereka semua hadir ke kita, memaksa kita untuk extract value dari semua teknologi yang dibeli oleh mereka. Maximizing the value. Yang paling banyak dicari orang, yang paling banyak orang nanya ke Tech Data Indonesia, itu data. Kenapa? Karena semua mau berlomba-lomba ke AI. AI itu adalah hanya sebuah buzzer untuk outcome-nya. Tapi sebelumnya yang penggerak utamanya fuel-nya adalah data. Nah, makanya semua berlomba-lomba untuk supaya ke AI data dulu kita harus benerin, kita harus modernisasi dan sebagainya. Jadi di produk-produk yang kita bawa di Tech Data Indonesia, yang paling growing adalah data modern platformnya. Data modern platform. Contohnya di Cloudera, di Microsoft Fabric dan sebagainya. Oke. Nah, tidak hanya di platformnya, kedua mereka juga berlomba-lomba punya tools. Tools untuk apa? Observability, dan juga discovery untuk monitoring semua datanya supaya bisa di-govern dengan baik. Karena semua lagi ketakutan dengan security datanya ya, apalagi ada PDP, Indonesia udah mulai mencanangkan dari Maret 2026 nggak salah harus sudah terimplementasi, sehingga satu platform, 2 tools dicari. Ketiga, services Pak. Ada barang, nggak ada orang, sama aja. Makanya kita ada Nasta yang kasih solusi. Mereka lihat project sudah bukan lagi barang, tapi as an outcome. Sebagai outcome-nya, turnkey project-nya dapetin apa? Bukan lagi beli Cloudera, beli Dell, dan sebagainya. Mereka beli project, sehingga dengan kehadiran Tech Data bersama Nasta, kita kasih solusi buat customer kita. Jadi itu highlight 2025. Kita lihat bagaimana gejolak dunia, at the same time kita dites bagaimana kita adapt.
dan berikan sesuatu yang baru market. Baik, Kira-kira Pak. gitu. Baik. Terima kasih Pak William. Mungkin dari Pak Dedi, Pak. Sudut pandang Nasta sendiri bagaimana Pak Dedi? Ya, makasih Mas Erwin atas waktunya. Ketemu lagi. Ya, kalau dari perspektif Nasta sendiri ya sebagai sistem integrator yang sebagai garda depan sebenarnya untuk menserving customer. Kalau kita melihat dari indeks masalah digital Indonesia, IMDI ya, yang baru kemarin kan udah dari tahun 2002 ya, Iya. sampai dengan 2025 itu kurang lebih sekitar 3 tahun ya. Iya. Dan semakin kesini tuh semakin meningkat. Artinya apa? Artinya kan masyarakat Indonesia itu sudah melek terkait dengan literasi digital. Semakin sadar terhadap literasi digital. Semakin sadar terhadap literasi digital yang mendorong terkait dengan data sebenarnya. Suka nggak suka, kalau kita ngomongin masalah digital itu kebutuhan itu terkait dengan data itu sangat meningkat. Tapi problemnya adalah apakah datanya itu memang sudah cukup baik dari sisi terkait dengan dari sisi security misalkan, kualitas datanya. Kualitas datanya, Pak. Itu yang paling penting sebenarnya. Sehingga kita melihat dari konteks tersebut itu yang mengakselerasi sebenarnya terkait dengan modernisasi data Indonesia. Apalagi dikaitkan dengan AI tadi, Pak ya. Betul. Karena kalau kita ngomongin masalah AI, dulu kan orang ngomongin FOMO, kemudian buzzword terkait dengan AI. Tapi sekarang itu menjadi satu keniscayaan AI itu harus diimplementasikan sebenarnya. Dulu kan kita membantu kan buat melakukan POC sebenarnya. Ya kan? Tapi konteks sekarang itu dari POC bagaimana caranya AI tersebut bisa memberikan satu value bagi sisi customernya, gitu kan? Karena kan apa sih yang menjadi dasarnya customer menggunakan AI sebenarnya itu kan supaya dari sisi bisnisnya dia dibantu, misalkan melakukan efisiensi, kemudahan untuk melakukan koordinasi dan segala macamnya. Nah itu yang menjadi salah satu poin penting yang saya lihat di tahun 2025 ini gitu. Kurang lebih gitu Mas Erwin. Baik. Jadi memang tadi saya tangkap bahwa AI sendiri belum bisa memberikan hal yang maksimal kalau datanya belum rapih ya Pak, belum berkualitas, belum punya tata kelola yang baik ya Pak. Betul. Boleh Pak, tolong Pak William bisa coba elaborasi lagi Pak. Apa sih yang kita perlu lakukan Pak dalam kaitannya dengan tata kelola, kaitannya dengan meningkatkan kualitas data dan sebagainya Pak? Oke. Tadi kan kita ngomong soal data, hygiene dari data tersebut. Ada istilah katakan garbage in, garbage out. Garbage in, garbage out. Jadi misalnya kita kasih data yang salah, mungkin ada duplikasi dan sebagainya. Itu ada istilah bahasanya itu halusinasi. Halusinasi ya Pak. Jadi misalnya kita train AI-nya dengan data yang berbeda-beda, mungkin ada yang konflik. Akhirnya pada saat kita probing, kita tanya, kita minta hasilnya tidak akurat. Tidak akurat. Kalau halusinasi. Kata Gen Alpha sekarang delulu tuh Pak. Delulu. Itu benar sekali. Halusinasi. Pak Erwin umurnya berapa Pak? Tahu. Hebat Pak Erwin. Ya delulu bahasanya betul sekali. Nah jadi apa yang harus dilakukan? Sebenarnya Indonesia secara survei sekitar 28% company Indonesia sudah memakai AI dengan berbagai formnya, mungkin cuma chat saja segala macam. Tapi semuanya dipakai untuk apa? Hanya untuk very basic thing. Belum optimal ya, belum Pak ya? optimal. Karena mungkin mereka sadar masih belum cukup bersih datanya, mungkin belum cukup stabil infrastrukturnya, dan juga belum siap secara organisasi. Artinya masih banyak potensi meningkatkan itu ya Pak ya, value tadi ya. Betul. Makanya kita tidak lagi bermain di POC, POV. Proof of value. Proof of value. Jadi kita proof value apa, use case apa yang kita mau pakai, yang kita mau kasih ke customer kita, itu kita proof. Dulu kan POV concept, jalan, softwarenya jalan, klik jalan, tapi kita harus value sekarang. Nah, baik tadi pertanyaannya, kita perlu ngapain? Customer harus pertama tahu mereka mau tujuannya apa ya.
Tujuannya mau ke Bandung kah? Iya. Mau Surabaya kah? Nah, setelah tahu tujuannya, baru kita bikin jalan ke sananya. Iya. Jalan ke sananya secara proses, secara people, siapa bertanggung jawab, siapa boleh akses dari Governance-nya, Pak. dan sebagainya dilakukan. Iya. Makanya butuh ada badan yang lain, company lain untuk melakukan implementasi. Ya. Tadi saya awal katakan bahwa sekarang company sudah mencari pembelian turnkey project. Ya. Bukan lagi barang dan service dipisah, tapi jadi satu. Even managed services juga, karena lebih gampang outcome based. Iya. Iya. Jadi tadi pertama harus lakukan pembenaran dari sisi tujuan mau kemana. Ya. Next baru kita susun dari sisi organisasi, dari proses, dari people. Terakhir baru toolsnya. Ya. Tools maupun platform tadi Cloudera, teknologinya segala macam dan toolsnya. Iya. Iya. Karena tanpa ada governance dan framework yang benar, itu akan membuat data-data tersebut mungkin salah segmentasi, Iya. Iya. tidak pada posture security yang tepat, Iya. sebagainya. Dan menurut informasi dari Gartner juga di report dia di hype cycle, yang paling penting sekarang 2 area yang paling penting itu adalah observability dan juga control data. Dari sisi Observability dan control data. betul. Itu yang area yang paling di dunia ini lihat. Saya nggak bilang Indonesia ya, saya bilang dunia karena Gartner dunia ya. Karena mereka harus tahu mana observe, artinya mereka tahu in early bahwa datanya ada leak. Mungkin datanya ada salah govern Oke. atau nggak clean hygiene-nya. Iya. Secara real time. Oke. Jadi langsung perbaikin nama dia. Jadi observability is very very important. Oke, Pak. Kayak gitu. Iya. Oke. Baik, Pak William. Saya ke Pak Dedi sekarang, Pak. Siap. Ini menanggapi, ini tadi menarik sekali nih, Pak ya. Dari sudut pandang Pak Dedi sendiri gimana, Pak? Sebagai yang selalu bertemu dengan Garda terdepan. end user ya, garda terdepan, Pak. Iya, memang variatif ya. Kalau kita ketemu beberapa user ya, kadang balik lagi ke maturity levelnya nih. Iya. Dari masing-masing Usernya, user itu beda-beda. Betul, gitu kan. Ada yang memang levelnya itu udah cukup baik, sudah menerapkan tata kelola data Iya, yang iya. baik, itu ada juga gitu. Iya. Adapun yang memang benar-benar itu yang paling basic banget, data yang tuh belum ter-cleansing dan Iya. segala macamnya gitu Iya. kan. Tadi menyambung Pak William ya. Sebenarnya dari sisi kita nih NASA sebagai implementer itu punya satu framework sih yang kita biasanya itu sebagai satu rujukan terkait dengan data manajemen tersebut. Baik. Nah, sebenarnya framework itu sebenarnya banyak di luaran gitu kan. Tapi yang kita jadikan adopsi yang memang menurut kita itu sudah mengcover semuanya itu terkait dengan data management body of knowledge sebenarnya. Oke, Pak. Di situ ada 11 kriteria. Kalau kita detailkan 11 kriteria itu dari mulai data integration, kemudian data security, Iya. ada data governance-nya juga, Iya. gitu kan. Itu ada semua tuh data storage, ada data MDM dan segala macam itu ada Iya. di situ di 11 kriteria. Iya. Nah, kalau kita bagi lagi dalam konteks journey-nya si AI itu ada 4 fase sebenarnya. Baik. Fase pertama sampai dengan yang paling ujung itu adalah AI itu fase keempat. Nah, problematiknya itu adalah rata-rata di kita ini baru cuma sampai dengan level di fase yang pertama. Oke. Nah, itu yang menjadi satu tantangan sebenarnya yang kita perlu bantu, perlu dampingi user tersebut untuk bisa mengikuti tata kelola data yang baik seperti apa gitu loh. Ya. Nah, perannya NASA sendiri itu adalah dalam konteks sebagai orkestrasi untuk ngebantuin nih dari customer mulai dari journey-nya terkait dengan tata kelola data yang baik itu seperti apa. Nah, itu kita bantuin dari mereka gitu loh. Mulai dari kita berikan konsultasi, kemudian kita bikinin roadmap-nya, sampai dengan tujuan yang tadi Pak William sampaikan. Kita end goal-nya itu mau kemana sih sebenarnya? Nah, dari situ kita turunin tuh berdasarkan dari framework data management tersebut gitu. Sehingga
dalam konteks itu mereka jadi tahu tuh, oh ternyata tuh kita baru sampai di sini loh, gitu loh. Apa sih yang harus kita lakukan nih? Iya, iya. Saya bekerja sama dengan Pak William dalam konteks tech data itu ngomongin masalah big data. Itu kan nanti ada satu tools yang kita gunakan untuk bikin data lake gitu kan. Kemudian bikin data warehouse. Nah, itu kan konkretnya yang kita lakukan. Tapi itu kan bagian kecil sebenarnya dari konteks data management itu yang sebenarnya customer itu sudah melakukan. Tapi dari ujung ke ujung dari 11 kriteria knowledge-nya itu belum sampai ke arah sana. Dengan harapan kita bisa ngebantu mereka untuk membridgingkan itu sebenarnya. Dengan harapan goal-nya dia bisa tercapai dan butuh waktu berapa lama sih gitu kan. Karena kan konteksnya banyak tuh, infrastrukturnya udah siap apa belum. Betul. Ya kan, kemudian datanya itu sendiri dia yang tadi ya tersilo-silo itu harus kita integrasikan. Kemudian tadi yang disebutkan juga people itu nggak kalah pentingnya juga. Problematiknya itu kan pada waktu kita melakukan transformasi digital ini nggak siap dari sisi sumber dayanya. Nah betul. Tapi kita punya peran di situ untuk bisa membantu lah gitu kan, mendampingi mereka supaya transformasi itu bisa smooth. Kira-kira gitu Pak Erwin. Supaya value-nya terdeliver dengan baik gitu ya Pak ya. Iya. Baik. Baik Pak William, tadi Pak Didi singgung mengenai silo Pak. Mengenai silo Pak. Dalam pandangan Pak William sendiri Pak, kira-kira apa yang menjadi tantangan Pak dalam konteks data yang masih belum terintegrasi ini Pak? Kemudian bagaimana sih kita mengatasinya? Hal ini Pak, yang supaya tadi integrasi data itu bisa terwujud. Oke. Data itu kan didapatkan dari berbagai sumber, dan berbagai mungkin divisi, ada yang dari marketing, dari sales, dan berbagai macam, even finance. Semua data ini mungkin dari sistem berbeda-beda. Misalnya finance pakai SAP, nanti si sales pakai CRM yang berbeda, akhir ujung-ujungnya tidak saling ngobrol karena beda format. Tidak ada yang relate semuanya. Nah makanya tadi seperti kata Pak Dedi, kita buat data warehouse buat company-nya, dan kita pakai architecture yang benar. Sekarang ini sekitar 60% company di dunia menggunakan namanya data fabric. Itu architecture-nya. Ada juga hybrid deployment. Dua hal ini sangat didorong oleh semua orang, semua IDC maupun Gartner, karena mereka adalah modal awal menuju data yang terintegrasi yang lebih baik dan lebih baik lagi. Nah, contohnya kayak Cloudera sudah menggunakan arsitektur tersebut, data grid, akhirnya membuat semua data yang masuk itu sinkron, tidak silo lagi, satu bahasa. Dan akhirnya setelah satu bahasa tinggal gampang diproses oleh tools lainnya menggunakan AI tools yang lainnya. Nah, kadang-kadang orang juga lupa soal deployment hybrid cloud-nya. Ada yang coba di on-premise. Nah, makanya sekarang berlomba-lomba orang melakukan hybrid deployment. Ada yang taruh di Azure, AWS, Google, dan sebagainya. Sehingga architecture-nya juga harus support hybrid deployment. Nah, ada beberapa data yang memang harus sit on-premise. Yang misalnya confidential, yang tidak bisa share kemana-mana, itu di on-premise. Ada beberapa yang harus di cloud, lebih gampang, karena udah dekat dengan tools cloud, misalnya di Azure, di Google. Nah, sehingga platform data ini harusnya agile, bisa cut across on-premise dan juga cloud tersebut. Problemnya harus memilih sistem integrator yang benar. Kenapa? Karena yang mengerti soal ini nggak banyak. Yang mengerti cost-nya, karena kalau itu banyak hidden cost-nya, to be honest. Banyak hidden cost yang mungkin tidak dimengerti. Bukannya cloud-nya sengaja ya. Saya ngomong baik loh nih, bukan sengaja loh ya. Jadi tidak dimengerti oleh customer-nya, sehingga pas make, pas billing datang kaget. Quotation awalnya 500.000 jadinya 1 juta atau even 2 juta. Nah, semua ini kan perlu ada yang bisa bantuin deployment-nya hybrid cloud. Which is seperti NASA tersebut. Nah, sehingga cara menghindari silo harus benar architecture-nya, implementer harus benar, distributor harus benar juga dong. Kenapa distributor harus benar? Karena di tech data kita tidak hanya menjual barang, kita memberikan pre-packaged stack. Misalnya untuk use case AI, certain misalnya chat gitu ya. Kita punya stack software yang kita rekomendasi.
udah ada pre-tested, udah ada siap demonya dalam 5 hari. Nah, saya nggak bilang harus pakai semua ini, tapi at least tested, sudah di roll out di beberapa customer, ada reference-nya. Sehingga kita sebagai distributor tidak hanya lumpang lewat saja, kita berikan value dengan ada stack yang sudah jadi, tinggal pada diambil, tinggal jual, tambah service dari Pak Edi, selesai. Simplifikasi ya Pak. Simplifikasi. Dan itu memang sudah proven ya Pak tadi ya. Proven. Karena tuntutan kita sekarang ini bukan lagi proof of concept tapi proof of value. Jadi ya makin tinggi ya tuntutan dari end usernya ya Pak. Udah makin murah makin tinggi lah Makin murah makin tinggi ya. Jangan ketawa gitu Pak Edi. I know you know lah. Menarik. Pak Didi komentarnya gimana Pak Didi? Iya, memang bicara yang tadi sempat disonding Pak William ya, itu yang memang terjadi saat ini gitu loh. Dan kita sebagai partner punya engagement yang cukup kuat ya sama Tech Data gitu. Dalam hal ini kan terkait dengan masalah services. Sebenarnya dari kacamata customer kan dia sih sebenarnya teknologi yang digunakan sih kadang don't care. Tapi after sales-nya yang dia butuhkan gitu loh. Minimal kan kalau misalkan after sales bagus, dia bisa bikin tidur dia nyenyak gitu. Itu yang diharapkan sama customer. Sebenarnya kalau mau produknya sebagus apapun, tapi after sales-nya bagus, itu nggak jadi sesuatu yang punya value. Bahkan kalau produk yang biasa-biasa aja, tapi mendelivernya bagus, itu punya value yang bagus. Nah, Nasta sendiri tuh menjaga itu sebenarnya, menjaga quality dari sisi service-nya yang kita deliver ke customer, supaya itu bisa lebih kita tingkatkan lagi dari tahun ke tahun gitu loh. Karena kan bagaimanapun juga kan kita butuh masukan-masukan dari customer, apa yang kita perlu improve kayak gitu kan. Makanya dalam konteks itu kita pun juga harus menyiapkan juga skill set dari sisi engineer juga yang cukup mumpuni gitu kan. Karena itu yang pada akhirnya yang mendeliver nanti dari sisi use case yang harus dilakukan buat kebutuhan dari sisi customer gitu kan. Nah itu sangat penting gitu loh. Makanya di kita itu kan terkait dengan masalah sertifikasi, terutama yang berkaitan dengan professional services-nya. Itu kita sebenarnya punya garansi, bukan punya garansi ya, punya target itu 100% tersertifikasi. Supaya pada saat melakukan delivery, itu kita memang sudah dilakukan sama orang-orang yang punya kapasitas untuk melakukan itu. Yang terbaik ya. Yang terbaiknya. Makanya kita berkolaborasi sama Tech Data sebagai partner service itu sebenarnya buat jembatan itu sih sebenarnya. Kira-kira gitu Pak Erwin. Menarik Pak. Tadi berarti kita udah singgung mengenai tata kelolanya, kita udah singgung mengenai teknologinya. Nah ini sekarang Pak Didi tadi membuka wacana mengenai pengembangan sumber daya manusianya, Pak. Betul. Dari Pak William gimana, Pak? Kira-kira strateginya, Pak, untuk bisa meningkatkan kemampuan mendelivery, mungkin dari sisi end user-nya juga, gitu, Pak. Oke. Jadi memang skill set sumber daya manusia itu paling key sebenarnya ya, mau apapun barangnya sebenarnya. Nah di Tech Data Indonesia kita selalu melakukan tahunan annual review. Kita lihat tahun depan kita mau 3 tahun ke depan, bukan cuma setahun. 3 tahun ke depan, Pak. Kita mau ngapain sebenarnya? Apa yang dunia perlu tahu tentang Tech Data Indonesia? Apa yang Nasta dan mungkin company lain tahu? Oke, Tech Data value-nya ini. Itu satu hal dulu. Biasanya kita dasar value-nya adalah kita melakukan pre-built tested solution. Jadi company-company seperti NASA tinggal ambil pre-build-nya langsung jual. Itu akan kita buat banyak. Nah, artinya apa? SDM-nya saya akan tingkatkan dari si integration-nya. Jadi semua technical skill set-nya harus tahu bagaimana mengintegrasikan across solutions. Solusi tadi. Tuh, itu dari technical-nya. Dari sisi orangnya, produknya harus mengerti deep. Tidak hanya jual barang pakai margin, jual langsung gitu aja. Tapi understand the value of each product. Karena semua barang pasti ada value-nya masing-masing. Semua ada kelebihan masing-masing. Apakah dia lebihnya di sisi tools ini, tools segala macam. Jadi dari sisi technical kita perkuat integrasinya, dari sisi produk kedalamannya kita perbanyak.
dan juga dari sisi keragaman barangnya. Saya sendiri actively acquire new vendors, new principal kita punya ke Tech Data Indonesia. Karena walaupun kita adalah company, US company, global company, saya juga masih punya say untuk acquire new logo atau new vendors ke dalam Tech Data Indonesia, walaupun tidak ada di Asia Pacific. Nah, contoh yang paling baru kita juga acquired kayak Sangfor, gitu ya. Itu saya sendiri yang approach untuk bisa narik beberapa brand masuk kita. Nah, jadi dari sisi technical, dari sisi produk, dari sisi kekayaan produk saya tambahkan, dan terakhir yang bawah dari sisi orang finance skill juga harus nambah. Kenapa? Finance itu harus punya kreativitas juga. Bagaimana mempackage offeringnya bukan hanya cost tambah keuntungan dari harga, tapi apa nih? Misalnya sesuatu yang lebih kreatif dari sisi financing kah, kita bikin beberapa hal yang misalnya DP di awal 0% margin, misalnya kita ada pakai variable cost lah dan sebagainya. Nah, semua ini saya bungkus jadi satu sehingga value Tech Data Indonesia di tahun ke depan ke realize. Kayak gitu. Karena at the end of the day, yang dibutuhkan customer itu solusi dan value ya Pak. Pasti. Nah, menarik Pak. Saya melihat memang customer itu punya kebutuhan yang berbeda-beda ya Pak ya. Nggak ada kebutuhan yang sama dan kita akan fit satu ukuran untuk semuanya gitu. Pasti. Jadi tadi Pak William mention mengenai keragaman tadi Pak ya, keragaman dari solusi, keragaman dari cara mengakuisisi solusi tadi dan sebagainya. Itu akan menjadi strategi Tech Data Pak di tahun ke depan ya Pak. Betul. Baik. Nah, itu juga sebenarnya benar, tidak bisa satu solusi buat semua. Tapi saya percaya bahwa kita punya beberapa solusi yang jagoannya. Ibaratnya mengcover 80% dari kebutuhan. Tinggal toppingnya aja. Let's say kita es krim coklat sama vanilla semua pasti suka. It won't go wrong. Tinggal tambah apakah suka keju, suka meseres atau apa, atau almond gitu ya. Nah, exactly kan. Nah, kalau top up kan gampang. Tapi basicnya kita harus tahu. Makanya ngobrol sama Pak Deddy sangat penting. Kan garda terdepan. Saya garda kedua terdepan lah. Supaya tahu kebutuhan makan seperti apa, kita shape es krim dasarnya, tengah toppingnya kita tambah-tambah lebih gampang. Baik. Saya mau nambahkan tadi ya, yang terkait dengan packagingnya Tech Data ini bagi saya menarik sebagai SI sebenarnya. Karena ini korelasi sama behavior dari customer. Pak. Jadi customer yang ada, terutama customer Nasta sendiri itu kan cukup beragam ya. Kalau sektornya government itu clear sebenarnya, straightforward, pembayaran itu di dalam kurun waktu 1 tahun tersebut gitu. Tapi ada beberapa customer itu yang multi year, sehingga akan jadi problem masalah cash flow. Nah, dengan konteks seperti ini cukup bagi partner kayak Nasta itu cukup menarik dengan konteks kayak gitu kan, sehingga itu lebih kreatif pengemasannya. Di satu sisi sebagai Nasta sendiri itu sangat terbantu sekali dengan model seperti itu. Karena ya balik lagi kan ujung-ujungnya kan Nasta sendiri kan bukan perusahaan financing kayak gitu kan. Sehingga kolaborasi itu yang menurut saya itu cukup baik, sehingga tujuan kita misalkan customer yang memang yang dari capek menjadi OPEC itu bisa kita deliver juga sebenarnya. Itu yang bagi saya itu cukup bagus ya gitu kan, dengan terobosan seperti itu, sehingga sangat terbantu sekali dari konteksnya dari sisi Nasta sebagai SI. Kira-kira gitu Pak Heru. Menarik ya. Jadi memang kalau dibilang solusi itu tadi nggak terbatas hanya teknologi ya, nggak terbatas teknologi, merambah juga ke governance, merambah juga ke people ya. Nah, ini juga ada beyond itu dari sisi financial kepemilikan ya. Karena mereka mungkin nanti akan mencoba melihat total cost of ownership-nya seperti apa, dan ini mungkin akan merubah landscape itu ya, Pak William ya. Totally. Menarik. Saya ini orang yang optimis Pak. Dalam semua kondisi saya mencoba untuk optimis Pak. Dan saya sendiri melihat 2026 ini, 2025 sebentar lagi kita tutup ya Pak ya. Dengan semua dinamika tadi Pak William sudah bilang ya, masalah geopolitik, masalah ekonomi, dan lain sebagainya. Kira-kira 2026 nih gimana Pak? Apakah salah kalau saya bilang kita akan menghadapi tahun yang optimis tapi penuh tantangan, atau gimana Pak? Dari Pak William. Kalau menurut saya setiap tahun orang pasti ngomong tidak akan gampang. Setiap tahun.
Pasti orang it won't be easy. It won't be Today, this year crazy, next year gonna be crazier. Tapi kita sudah dilatih secara mental melalui 2025. Ya. Jadi 2026 mungkin lebih parah lagi dari tahun ini, tapi itu udah biasa. Udah biasa dengan perubahan COVID lah, orang Pak. perang tiba-tiba nggak pernah jadi perang lah, lempar batu tiba-tiba jadi langsung perang, cuma ngomong satu kalimat langsung semua rudal udah gitu ya. 2026 pasti ada dua sisi. Kita tetap harus lihat optimis dan juga hati-hati. Baik. Nggak bisa satu sisi doang. Optimis tentu perlu. Kenapa? Untuk kita planning sisi bisnisnya, kita mau ke arah mana, apa kita mau sasar, segmen mana kita mau fokusin, dan kita pasti akan invest. Untuk invest perlu ada confidence. Betul, Pak. Nah, makanya tetap optimis saya. Tapi hati-hati juga ada hati-hatinya. Kita harus lihat mana barang-barang, produk-produk ataupun solusi yang mungkin diprioritaskan orang. Ada nice to have atau must have. Nah, itu kita harus pilah-pilah nih. Ini kayaknya barang-barang yang must have. Kita fokusin. Mana yang nice to have? Tadi topping aja kita ada, cuman mungkin tenaganya kita nggak fullin. Kita agak tahan-tahan dikit. Pak. Nah, jadi cara itu, cara filosofi seperti itu. Tapi dari sisi solusi, udah pasti tahun depan akan fokusnya ke AI ready. Mau itu infranya, mau itu softwarenya, maupun orangnya juga. Dan tata kelola tadi Pak ya. Betul, dan orangnya juga, maksudnya kayak saya. Saya sekarang pakai AI untuk semua. Untuk saya bikin research, saya presentasi. Bahkan saya ngomong ini, saya juga pakai AI, pakai Copilot untuk bantu saya. Tetap saya pilotnya. Nah, dia Copilot tetap. Dia Copilot kan. Nah, dia bantu saya untuk cari beberapa data lebih cepat. Jadi lebih efisien. Orang yang tidak adopt AI itu akan tinggal 5 tahun, 10 tahun. Udah pasti. Tapi tidak harus semuanya pakai automation, tapi everything to be efficient. Nah, makanya tahun depan kita fokus ke AI ready, infra, software, dan juga people. People, software, dan infra Pak. Menarik sekali. Pak Dedi, kira-kira sharing the same optimism Pak? Pastinya ya. Keraguan-raguan, kemudian optimis itu pasti satu landasan ya yang kita perlu jadi satu fokus ya. Tapi dari sisi NASA sendiri pun juga punya satu strategi ya buat 2026 itu yang selama ini kan memang kita banyak main di sektor pemerintah. Tapi kan kita melihat dari sisi konteksnya, dari sisi sektor kesehatan itu juga masih hijau. Yang kita pengen menyasar untuk mengembangkan yang tadinya government itu kita akan coba bagi tuh di sektor kesehatan. Makanya kan beberapa inisiasi terkait dengan solusi AI itu juga bisa masuk ke dalam di sektor rumah sakit gitu kan. Masih banyak solusi AI yang bisa diimplementasikan di healthcare. Betul, karena itu kita lagi fokus. Makanya ada beberapa kita engagement sama beberapa prinsipal kayak gitu kan. Kemudian joint collaboration dengan rumah sakit. Yang tujuan itu ngebikin satu solusi sebenarnya. Karena kadang-kadang di rumah sakit itu dia kalau kita cuma dagang doang ke dia nggak akan buci itu sebenarnya. Makanya joint collaboration itu penting. Di satu sisi kita sebagai integrator, sebagai implementasi, pengen satu tempat, suatu wadah, dan sekaligus punya SME-nya, subject matter expert-nya. Dalam konteks misalkan di rumah sakit itu ya rumah sakit sama dokter kayak gitu kan. Di satu sisi nanti produknya kalau udah jadi nih dia bisa gunakan tanpa bayar. Tapi di sisi kita sebagai SI itu kita punya satu tempat untuk melatih, mentrain. Ini kan sama-sama punya simbiosis mutualisme ya, sama pemilik teknologinya tentunya. Nah, itu yang kita akan coba banyakin tuh kolaborasi sebenarnya. Supaya apa? Supaya masing-masing itu kita punya investasi, dan investasi itu kita bisa nikmati bareng-bareng sebenarnya. Karena zaman sekarang kan zamannya kolaborasi itu. Ya kan? Itu yang kita akan dorong ke arah sana gitu kan. Yang kita akan coba lebih tingkatin lagi supaya value-nya itu kita bisa deliver ke customer gitu. Kira-kira gitu. Tetap jadi kata Pak Edi, tetap ingat ya, apa makanannya? Oh iya dong. Tes data. Sorry, tempo kami. Mantap. Iklan dikit. tetap jadi itu Pak ya, kata kunci value tadi Pak ya. Karena value-nya banyak gitu. Value-nya banyak. Saya udah rasakan. Siap. Gaskeun Pak. Pak William nih, saya kembali lagi dulu nih ke Pak William. Pak, tadi Pak Dedi mention mengenai healthcare Pak.
healthcare solution, Pak. Boleh tolong Pak di-share Pak dari Tech Data sendiri gimana insight untuk itu Pak? Oke. Jadi untuk AI kita punya 50 use case. Oke. Dan jujur kita masih fokus ke basic functions. Artinya apa? Bukan industry focus. Ada beberapa tapi belum banyak. Di sisi IT-nya, di sisi finance-nya, dan sebagainya. Ada di healthcare, tapi semua masih berbicara soal data, cleansing data lah, kemudahan mengambil data lah. Masih belum sampai sejauh kayak misalnya kita bisa deteksi cancer. Itu sudah yang very advanced dan butuh SME gitu ya. Nah makanya kita kerjasama dengan Nasta karena kita mungkin bukan kada depan, kada kedua terdepan yang ada customer langsung, bapak ini ke customer. Kita kasih infra, kita punya orang infranya, kita punya software dapat gratis dari Principal untuk melakukan demo. Nah orang Pak Deddy yang ngelakuin di sisi implementasinya, nyobainnya, dan sebagainya. Jadi makanya delivery value-nya, betul. Jadi di Tech Data kita terus perkaya kita punya IP, karena kita kan perusahaan global. Semua juga jualan AI dimanapun dunia ini. Misalnya di Brazil jual healthcare apa, kita ambil knowledge-nya, kita taruh di kita punya portal. Sekarang masih 50. Oke, Pak. Nah, kalau di build up, mudah-mudahan tahun depan dengan namanya Nasta, kita akan makin banyak use case. Nanti belakangnya adalah siapa Nasta yang melakukan demo. Kita jualan mungkin ke misalnya SI lain. Tapi kita ngomong Nasta di belakang untuk deliver value. Di zaman sekarang nggak ada yang masalah. Betul. Yang penting dapat PO ya Pak. Kemarin saya baru presentasi ke satu SI, saya nggak sebut namanya. Dia nanya, ini siapa yang implementasi Tech Data? Oh enggak, ini Nasta. Oh nggak apa-apa, oke. No problemo. Kayaknya aku tahu siapa tuh. Tapi tadi kan emang harus kolaborasi. Iya, saya bilang siapapun makanannya, minumannya. Ini saya kira kita sudah hampir sampai nih Pak di penghujung diskusi kita. Tapi kok saya rasa masih kurang ya Pak ya, kurang panjang nih diskusi kita nih Pak. Tapi oke. Pak Deddy, mungkin dari Pak Deddy ada satu pertanyaan untuk ini Pak, statement bagaimana Pak Deddy bisa memberikan closing Pak terhadap diskusi kita tentang data ini Pak. Ya, bicara terkait dengan data itu sekarang itu menjadi satu keharusan ya, dan sesuatu yang fundamental. Makanya di kita itu Nasta berposisi sebagai orkestrator sebenarnya. Jadi kita yang tadi saya sempat mention di depan itu adalah kita tuh mengawal dari sisi baik itu teknologi, kemudian dari sisi konteksnya berkaitan dengan apa namanya bikin satu roadmap gitu loh. Itu nanti kita akan deliver ke customer, Pak. Sehingga customer itu punya satu journey yang kita dampingin sesuai dengan best practice, gitu loh. Itu yang kita akan coba deliver ke customer yang ngebantu ke customer tersebut gitu loh. Sehingga dia punya satu journey-nya itu yang sesuai dengan standar, dengan harapan dia akan melakukan implementasinya bertahap. Pasti kan kalau secara ideal kan dia pengen semuanya dilakukan gitu kan. Tapi kan ujung-ujungnya kan balik lagi nanti masalah dari sisi SDM, dari sisi budgetnya seperti apa. Nah, kita pengen menghasilkan sesuatu yang memang menyelesaikan problem fundamentalnya dia dulu. Tadi itu yang must have tadi must have-nya dulu gitu kan. Nah, itu yang kita akan coba prioritaskan ke customer ya gitu. Karena sekarang itu zamannya bukan cuma jualan dagang doang nih gitu kan. Tapi kita sebagai partner punya value apa di mata customer. Kembali lagi ya, value yang harus deliver sehingga customer tuh memang layak buat memberikan ke kita, ngebantuin dia gitu. Nah, itu yang kita akan jaga di tahun 2026 kira-kira gitu sih. Baik, jadi kata kuncinya tetap kita mendeliver value, bukan berdagang ya Pak ya. Bukan berdagang. Baik. Terima kasih Pak Deddy. Pak William, closing statement-nya Pak. Oke, jadi sebagai global company, Tech Data berjanji akan terus membawa reference dari negara lain masuk ke Indonesia. Karena gimana pun implementasi new technology lebih cepat di luar. Australia, atau US, Europe, karena mungkin mereka lebih ready
dari si infrastruktur, dari si orangnya juga. Maturity tadi Pak ya. Maturity juga betul. Lebih Jadi sehingga kita akan berjanji akan terus mendapatkan semua referensinya bawa ke sini untuk membantu partner-partner seperti Nasta, Baik. mempermudah mereka untuk bawa sesuatu ke mereka, ke customer-nya. Iya. Kenapa? Karena sekarang ini udah pasti semua tuh pertama kali. Siapa yang udah pengalaman AI itu 10 tahun? Mana ada? Iya. Semua orang buta untuk orang buta semuanya Iya, sekarang iya, kan iya. ya. ChatGPT itu baru keluar. Betul. Nah, Keluar mungkin ke orang tempat. buta agak melek dikit sebelah sono bisa Iya. bantu kita nih gitu loh. Ada sungai jangan lompat Iya, gitu ya. iya, Itu kita perlu ambil Baik, pelajaran-pelajaran itu. Dan terakhir saya mau sampaikan ada 3 hal. Malam saya baru main bowling dengan teman-teman partner. Bowling dan partnership ada mirip-miripnya sebenarnya. Oke. Apa itu? Filosofinya pertama, konsistensi. Konsistensi Pak. Dalam main bowling kan kalau strikes belum tentu menang. Betul. Habis itu masih ada pukulan berikutnya mungkin iya. pertama strike habis itu wah kacau balau kiri kanan gitu ya. Nah makanya seperti kita partnership kita jangan sekali win satu deal besar terus udah one hit bye bye. Oke. Mending medium to small tapi terus frekuensinya Konsistensi. beli terus gitu. Konsistensi gitu ya. Iya. Satu. Oke. Dua, di bowling juga namanya lane reading. Itu apa? Kan jalurnya ada agak minyak-minyak tuh ya kalau ya. Nah dia kalau pemain pro, dia akan lihat minyaknya di mana, beloknya di mana. Nah sama kayak market Indonesia, kita harus selalu siap reading the market, where is going. Oke. Apakah pakai ke AI? Oke, AI mana AI-nya yang disutur? Nah kita bareng-bareng baca lane-nya dan kita adapt, kita ganti solusi secepat itu. Oke. Saya selalu katakan ke tim saya lebih baik gagal tapi cepat berubah dibanding lama gitu belum gagal udah gagal lama lagi. Iya. Mendingan fail fast, recover fast, baru jalan lagi. Oke, agile Pak. ya? Agile. Ketiga, Oke. dari sisi mental game. Bowling is about mental game. Oke. Mungkin lawan kita udah strike, kita udah gemeter pegang bola kan. Nah seperti market juga. Mungkin Q1 kemarin kita hancur lebur, ekonomi hancur berantakan. Oke. Mental jangan tetap fokus, harus tetap jualan, harus lihat mana opportunity. Dalam setiap problem pasti ada opportunity. Oke. Kita harus hit itu. Nah Oke. makanya partnership is about kita saling semangatin, Oke. saling kasih insight. Pak Didi saya dengar gini loh. Pak Didi gimana dengar apa? Kita saling share, saling nguatin mental, Oke. dan bareng-bareng ke customer untuk bantu customer Oke. dengan value. Jadi Menarik, Pak. konsistensi, dan reading, dan juga mental game. Dan mental. Bowling sama kayak IT kok. Oke Pak. Menarik sekali nih perspektifnya Pak William nih. Tapi tetap ya, makan apa aja, minumnya. Nasta and Tech Data ya Pak ya? Oh pasti dong ya. Oke. Pasti itu. Baik, terima kasih Pak William, Pak Didi ya, bincang-bincang kita menghadirkan solusi Pak, dan moga-moga kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Pak William, terima kasih banyak insight-nya. Pak Didi, terima kasih banyak. Mas Tazen, kita telah menyelesaikan diskusi kita kali ini bersama Pak William dan Pak Dedi. Semoga kita bisa mendapatkan insight yang baik dan menghasilkan solusi untuk kebutuhan-kebutuhan kita. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.